Gua bingung itu artis mau ngapain nih jadi caleg. Dia ngapain aja? Sudah berbuat apa? Ya kan dia mungkin 2014, 19 sudah maju dan berhasil duduk. Dan kita belum tahu caleg-caleg yang artis ini sudah ngapain aja selama duduk. Itu kan jadi referensi. Ini data dari KPU, ternyata ada 65 caleg artis. Itu sekarang di jalanan udah disambut dengan banyak senyuman. Iya. Di baliho gua tadi pagi-pagi, Bro. Iya, langsung disenyum. Langsung Iya, disenyumin. senyum gini. Gini ada sih caleg. Ada banyak gaya, ada yang begini. Tapi mainstream semua ya, kayak gitu-gitu semua ya. Ada yang begini, ada yang miring, ada yang ala-ala apa dulu Jokowi Iya, ya, terkenal. melipat. Ciat, ada yang Keras melipat. tangan ya. Hidup rakyat itu bahagia, keluar rumah disambut langsung dengan senyuman para caleg. Tapi itu semuanya mainstream. Maksudnya gaya-gaya kayak gitu tuh gaya usang lah. Terus bagusnya kumaha? Coba cari gaya yang lain lah. Masa harus ke kita yang nyampein? Biar mereka yang mikir sendiri. Gini, caleg Bebas. artis. Gini, Bebas lah pokoknya gaya. gini. Kan gaya mainstream tuh kayak Gini. gini. Selamat Hari Raya Idul Fitri kan. Wow, klasik gila ya banget tuh. pas mudik kemarin kan. Banyak kayak gitu. Banyak. Di Pantura, caleg A, caleg B, caleg C, caleg D. Iya. Pasti mereka belum terkenal. Tapi ya ini yang menarik, caleg artis. Caleg artis itu kan di data itu ada 65 ya, data dari KPU nih. 65 itu ternyata yang paling banyak itu dari PDIP, ada 13. PDIP 13. Nah, PDIP 13, ini PAN, diurutin ini PAN ya? dong. Dulu sebelumnya PAN ya? Nah, ini sesuai urutan ya, misalnya Gerindra itu 9. PAN itu ada 11. Terus kemudian Demokrat ada 5, PDIP ada 13, PKB ada 5, Nasdem ada 8, terus kemudian Perindo ada 6, PSI ada 3, Golkar ada 3. Nah yang menarik PKS juga ada ternyata caleg artis ya. Oh. Narji, Cagur. Ya. Cagur. Ya. Oh, Cagur ke PKS. Iya Narji Cagur. Tapi si Denny juga infonya ada masuk juga ya di partai apa gitu. Denny-nya. Jadi PDIP ada siapa dua. aja PDIP? Nah ini yang mari kita ulas nih. Ada banyak semua artis-artis yang ada di PDIP. Pertama ada Krisdayanti, itu penyanyi ya, incumbent. Rano Karno, Nico Siahaan. Udah lama ya kader dia. Ya, Rike. Kader PDIP, Rike dia Once. Once masuk? Oh, Once. Once jadi dari PDIP? Dari PDIP. Nyanyi gimana nyanyi? Ku ingin menjadi sesuatu. Ya, gitu. Boleh lah, nanti kita tes nyanyi. Ada Marcelius Kirana, Siahaan. Taufik Hidayat, Denny Cagur. Wah, Denny Cagur ternyata dari sini juga. Tamara Geraldine. Tamara Geraldine, artis seksi tuh, Bos. Oh gitu. Saryok Kuswoyo, Lita Zen, Lucky Perdana, Andre Ronald Benito, Heha Nusa. Pokoknya ada 13. 13 ternyata di tahun PDIP. 2024. Iya, 2024. PDIP 13 artis. Ya. Penyanyi kebanyakan ya? Mayoritas penyanyi ya? Ya, penyanyi, presenter lah. Imbang. Nah, kita sebutin, apa mau disebutin? Gerindra itu ada 9, yaitu Ahmad Dhani, Melly ya. Guslau, Taufik Hidayat, Ari Sihasale. Taufik Hidayat mah Bulu bukan tangkis. artis, atlet lah. Atlet, tapi kan maksudnya Pesohor, kategori pesohor. ya pesohor lah. Terus kemudian ada Ari Sihasale, Dery Derajat. Nah, Dery Derajat itu yang mana ya? Dari derajat yang mana sih? Gue juga lupa ya Dery lu tahu nggak Derajat. Dery Derajat? Gak tau, apalagi ini lahirnya aja duluan apa anak-anak kita mungkin barengan. Terus ada Didi Mahardika, disc jockey. Oh ini DJ ternyata Didi. Rahel Mariam itu mah sudah kader ya. Jamal Mirdad sama Moreno juga udah lama. Lu Rahel Mariam tahu? Enggak. Jamal Mirdad tahu? Enggak. Tahu ini siapa sih? Singkong. Kita Willy tapi Ini kita milih. Kita Willy tahu, lu mah yang seksi ini tahu ya. Makasih ya Bang Hafid. Terus kemudian dari PAN. Ini kan PAN dulu kan terkenal sebagai Partai Artis Nasional. Nah, ini ternyata ada 11 artis. Pertama Eko, Desi Ratnasari, Eko Patrio, Desi Ratnasari, Primus, Ferel, Firnisha Fitri Ismail, pemeran film tuh ya. Pasha Ungu udah jadi wakil wali kota Palu ya sebelumnya. Opi Kumis ternyata pelawak. Uya Kuya
Raja Prank. Nyalek juga. Terus ada Eli Sugigi, dia koordinator Tim Hore. penonton bayaran dulu. Tom Wilava sama Astrid Kuya. Jadi Uya Kuya sama Astrid, istrinya tuh suami istri nyalek dari PAN. Banyak juga ya dari PAN, lumayan lah ya. Terus Dari Demokrat ada Dede Yusuf, Ingrid Maria Kansil, Dina Lorenza. Wah, ini cakep nih Dina Lorenza. Emilia Contensa. Terus kemudian ada Arumi Bahkim. Nah, ini kan istrinya Gubernur Jatim ya, Arumi ya? ya, Iya kan? wakil. Wakil Gubernur Jatim. Terus kemudian ada dari PKB. PKB itu Tommy Kurniawan, Iyeth Bustami. Wah, Iyeth Bustami tahu nggak kalian? Iya, Iyeth Bustami tahu nggak? Tahu. Apa? Penyanyi kan? Iya betul. Penyanyi apa? Nah, ini gimana coba? Melayu Kak? Iya. Melayuan. Iyeth Bustami penyanyi Lu tahu? dangdut. Lu aja belum direncanakan bokap lu kali. Belum lahir juga udah tahu-tahuan dia. Pencinta dangdut berarti. Jelas. Terus kemudian ada Camelia Lubis. Terus ada Jora Widayanta, pemeran atau model. Nah, Nasdem ada Coki Sitohang, Anissa Bahar, Reza Artamevia, Ali Syakib. Oh, ganteng tuh. Didi Riyadi, Elemen. Oh, udah dari Nasdem tuh. Didi Riyadi itu gitarisnya ya? Drummer. Oh, drummer. Drummernya, ya. Nafa Indria, Diana Sastra, sama Ramai. Ini presenter yang mungkin gue juga belum kenal sih siapa itu Ramai. Dari Perindo ada Vicky Prasetyo. Wih, Pindah-pindah. Dulu tuh dulu apa sih? Hanura? Apa sih? Bukan, Vicky Prasetyo baru. Yang pindah-pindah tuh Aldi Taher. Oh, si Aldi. Heeh. Kalau Nah, Aldi mah sampai daftar dari 2 partai. Iya, PBB di DPRD mana gitu ya. Terus DPR RI dari Perindo. Ngaco itu orang. Di wawancara juga ngaco ya. Emang masyarakatnya nggak bingung tuh kalau 2 tempat gitu nyalek. Mbak, semua orang juga bingung katanya. Mbak juga bingung. Kalau nggak mau bingung, di surga nanti. Jawaban ngaco ya. Udahlah, nggak usah dipilih orang-orang kayak gitulah. Gimana mau berjuang buat rakyat kan? Buat dia sama orang yang terdekat aja bikin bingung. Nih Aldi Taher ya, Aldi Taher dari Perindo. Terus Arno Purnomo. Chef. Chef Arno. Oh, siapa? Yang Indonesian, apa ya? Master Chef. Oh, Master Chef, betul, Master Chef. Yusuf Fit, Mansur. lu nyalek aja makanya. Ada nih chef kita juga nih. Oh. Ada Yusuf Mansur, Ustadz. Dia Perindo. Dari Perindo. Terus ada Kalina Oktarani. Ini kan suaminya. Kayaknya Perindo banyak ulama-ulama kiai ke Perindo ya. Iya. Termasuk ketua hariannya itu kan TB siapa? TB apa? Bagus, Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajang. Zulkifliansa ya? Siapa sih? Lupa gua. Gua taunya Tuan Guru Iya, Bajang. Tuan Guru Bajang, dia mantan gubernur NTB kan 2 periode. Nah itu ya, ada Kalina, ada Vena Melinda dari Perindo. Nah ini dari PSI juga ada Chris Patih. Chris Patih. Siapa ini penyanyinya ya? Chris Patih apa nih ya? Chris Patih bukannya nama grup band ya? Grup band, lu nggak tahu nggak ya? Enggak. Lu Namanya nggak Chris tahu. Patih nggak ada yang tahu Chris Patih. Terus Nggak. Ada ini Roni Immanuel alias Mongol. Mongol tahu Mongol? Stand up. Iya. Sama Giring. Yang gini-gini. Ketua lah dia. Iya, Ya, ketua gitu-gitu harian juga dia. lu ketua gini-gini. Iya. Jangan Terus gitu dong. dari Golkar ada 3, Nurul Arifin. Itu mah zaman baheula Ya, dari Teti kapan Kadi sama Charles Bonar Sirait. gua? 3. Nah, ini yang terakhir PKS. Ada 1. Niji Niji Narji. Jadi totalnya ada 65. Gua bingung itu artis-artis mau ngapain mau jadi caleg. Kayaknya ya. Atau pertanyaan berikutnya, caleg-caleg yang pernah terpilih di DPR RI, dia ngapain aja? Sudah berbuat apa? Ya kan dia mungkin 2014, 19 sudah maju dan berhasil duduk. Dan kita belum tahu caleg-caleg yang artis ini sudah ngapain aja selama duduk. Itu kan jadi referensi buat kita bahwa hari ini banyak yang artis yang ikut tergerak juga maju sebagai caleg. Tapi kalau kita lihat flashback ke 5 tahun, 10 tahun belakang, kayak artis-artis yang maju atau udah mau duduk ini nggak kelihatan ya? Kelihatan lah. Kelihatan di panggung-panggung. Oh iya. Di sinetron lagi. Buat- Jadi sudah kepilih, kelihatan di panggung nyanyi. Iya. Terus kelihatan jadi sinetron. Bener kayak Eko kan, Eko dari PAN itu kan
muncul lagi di TV gitu ya. Jadi mereka ini mau jadi artis apa udah menjadi anggota dewan aja? Baiknya gimana? Kalau gue sih udah jadi artis aja lah, ngapain jadi anggota dewan? Tapi masalahnya jadi artis kan pasang surut ya. Ada undangan. Kayaknya ada gini, apa. kayaknya ini asumsi gue ya. Mohon maaf kalau salah. Ini artis-artis yang sudah redup. Jadi redup, Memanfaatkan. punya nama, punya ketenaran, ya udahlah sekalian maju di politik. Dan punya fans lagi. Iya, redup itu artinya sudah jarang bolak-balik di TV lah ya, sudah jarang dipanggil di TV gitu. Akhirnya daripada nggak punya kegiatan gitu kan, caleg. Mohon maaf kalau salah. Tapi ya itu asumsi ya, nggak masalah ya asumsi. Mungkin kayak gitu. Kalau sebuah suatu ada asumsi kayak gitu juga nggak? Nyaleg mah gue bingung kalau bicara artis mah. Ini sama hal yang kemarin, yang video-video sebelumnya kita singgung lah. Bahwa siapapun bisa jadi caleg, bisa jadi anggota dewan. Selama tidak ada aturan soal kompetensi itu, yang kemarin gue singgung itu. Nah, ini, chef bisa jadi anggota dewan. Tapi chef ketika mau jadi pilot itu kan harus pendidikan dulu, latihan dulu segala macam. Sehingga dia punya kompetensi untuk mengendarai atau misalnya membawa sebuah pesawat atau helikopter. Nah ini pentingnya kompetensi sebenarnya. Nanti kita bahas lah lebih detail ya. Ngeri emang artis-artis itu dengan karakternya masing-masing. Di PDIP kebanyakan penyanyi. Dia akan terus mengandalkan suara-suaranya. Dia akan terus naik panggung kan? Iya. Selama kampanye ya hiburannya itu. Dia hanya mewakafkan. Lu nggak usah ngasih honor kali ya ke gua gitu. Iya. Yang penting gua tampil di panggung. Nggak usah dibayar gitu nggak maksudnya. usah dibayar. Ya. Yang penting ketika lagi kampanye dia muncul, penonton banyak gitu. Ya. Masanya banyak. Yang gua pikirkan itu kenapa minat mereka menjadi caleg itu kan pasti nggak tiba-tiba. Kalau bicara minat dan tujuan ya pasti sudah diarahkan lah, misalnya ingin mewakili suara rakyat atau apa. Normatifnya gitu. Cuma kan di balik itu kita juga perlu. Kayaknya rakyat sekarang udah pada pinter ya. Tapi nggak tahu kalau misalkan kan ada kan yang artis yang YouTuber juga yang kontennya cuma prank-prank gitu kan, nanti ngebikin prank. Iya, lagi sidang paripurna tiba-tiba ada prank. Suami istri lagi itu. Iya. Raja prank sama ratu prank. Nah, ini apa jadinya Indonesia? Kalau ternyata artis-artis ini kemudian lolos gitu. Kalau artis itu, kalau gue ngebayangin kalau artis itu pelit atau enggak sih ke rakyatnya? Kan selama juga. Ini yang gua tahu artis ini selama ini ya kalau kampanye selama dia jadi artis dia kan terima duit. Selama jadi artis dia terima duit. Terima duit kan. Oh iya, dapat bayaran kan dapat maksudnya. Bayaran. Ya, Nah, sekarang mau nggak dia artis-artis ngeluarin duit. Itu dia. Jadi kalau di Amerika mah si Arnold nih. Si Arnold itu yang gubernur. Gubernur. Ya. Gubernur mana sih? Apa gue juga lupa itu. Tahu gak Arnold? Gubernur Ya. mana? Mereka juga Arnold nggak tahu ya. Pemain film. Si Arnold semua kampanye itu by setting, by design, ceramahnya dia hanya ngebaca dan sebagainya. Iya. Kan dia bukan politisi kan? Iya, bukan politisi murni tulen. Langkah-langkahnya pun by settingan. Karena dia sudah terbiasa di balik layar. Sudah terbiasa depan layar. Oh, depan layar, sorry. Sudah terbiasa di depan layar. Sudah biasa depan acting, layar. segala macam gitu ya. Kan kekuatan mereka hanya seperti itu. Iya. Ya, acting juga ada yang alamiah, ada yang akhirnya bisa dibuat-buat dan sebagainya. Iya sih. Nah, cuman kalau misalkan saat kampanye pun mereka melakukan acting, pembodohan berarti nggak ke masyarakat. Nggak hanya kampanye, yang paling tragis itu ketika sudah jadi terpilih gitu, ternyata acting. Nah, itu yang bahaya. Yang politisi tulen aja kan kadang ada gimmick ya. Gimmick itu kan bagian dari acting sebenarnya. Para chef misalkan yang jadi artis. Iya. Dia bisa nggak ya kira-kira masakin buat rakyat gitu? Hah? Itu perlu dipertanyakan juga sih waktu bisa kampanye. Bisa masakin buat rakyat? Atau nantilah kita lihat ya, mereka mau nggak ke bencana alam gitu masak ya? Itu. Kalau ke pengungsi gitu masak. Kalau misalnya kehadiran artis seperti tadi ya, misalnya bencana alam, bantu masak segala macam turun ya, walaupun misalnya dia sebagai anggota dewan, nah, itu mungkin ada kebermanfaatannya. Ya, tapi kalau misalnya artis nyalek terpilih tapi cuma absensi aja, nggak ya kita tahu ya, rakyat, kita sering ke lapangan kan. Iya. Artis-artis itu pun kalau ke bencana bawa Indomie misalkan.
bawa satu bungkus mie instan, Ya. seolah-olah yang dibawa itu akhirnya 5.000 truk. Padahal simbolis 5.000 dus. di bawah 5 dus, padahal simbolisnya 5 dus. yang disimbolisnya 5 dus. Iya, seolah-olah Banyak pengen- yang kayak gitu, ada juga Ada, yang benar. ada juga, gitu iya kan. sih. Tapi ya kebanyakan ya begitu kalau artis itu terjun nih ke ya dalam rangka nyalek ke pengungsian, ke korban bencana banjir. Dia bawa kan 1 dus mie instan, 1 dus. Gula, iya, minyak goreng. Ya udah segala cuma macam. segitu. Tapi boom. Iya, Bombastis. karena dia sudah punya nama gitu kan, nama besar sebagai artis ya gitu ya. Dia cuma polesan kayak gitu. Olesan aja. Nah, ini juga mungkin menjadi catatan nih buat teman-teman di media ya. Teman-teman kita juga kalau misalnya Jujur lah. jujur lah, iya. Kalau cuma nyumbang sekian, sebut aja sekian gitu ya. Nggak usah ribuan lah, seolah-olah banyak gitu ya. Peduli. Deal. Liar lah. Nah, ini balik lagi nih. Caleg artis 65 orang. Ketika jadi misalnya setengahnya aja 32 misalnya. Nah, ini apa mereka sudah paham sebagai anggota dewan itu tupoksinya atau mereka akan improve? Kalau tugas pokok dan fungsi menjadi anggota DPR mah Kan cuma 3. itu mah ya udah paham lah dan mudah dibaca gitu. Hmm. Tetapi dalam event politik seperti ini yang harus mereka pahami bahwa menjadi caleg itu mereka punya tanggung jawab. Betul. Tanggung jawabnya bukan lagi pada pribadi dia, apalagi bukan keluarga dia atau kelompok dia. Nah, yang Iya. jadi masalah adalah menjadi kelompoknya dia. Misalkan si caleg yang dari artis itu adalah penyanyi. Dia pengen membuat sebuah undang-undang hak cipta yang soal nyanyian. Selalu yang disodorkan adalah atau selalu yang dipahamin bagi mereka adalah bagaimana kelompoknya dia yang penyanyi-penyanyinya itu Terwakili. teman-teman iya mewakili lantas hanya memenuhi kepentingannya mereka. Iya. Apakah para artis yang penyanyi itu peduli dengan para penyanyi jalanan untuk meningkatkan kapasitas kapasitas profil dia? Terus kemudian seorang chef yang biasa masak peduli nggak dengan UMKM yang Ya, masih kecil lah ya. yang masih kecil gitu kan, Masih atau berjuang. dia para yang suka jualan-jualan di pinggir jalan dan sebagainya. Kalau pertanyaannya gitu juga pasti jawabannya ya gue peduli dong. Iya, gitu normatif. kan. Normatif. Cuma tindakannya apa gitu. Iya, karena tugas mereka yang paling penting adalah membuat produk hukum yang sehingga mereka itu harus melakukan untuk meningkatkan konstituennya atau masyarakatnya. Ya, meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kesejahteraannya. Nih, maksudnya undang-undang itu tidak malah membuat UMKM semakin terjepit misalnya. Karena kan ada tuh beberapa undang-undang yang ternyata bisa membuat masyarakat itu semakin tercekik misalnya ya. Banyak ada. Karena ya itu tadi hanya kepentingan kelompoknya. Iya. Bukan kepentingan pada masyarakatnya. Gosipnya juga Cuman ada. bagaimana dia bisa mampu melihat itu? Ya, gosipnya juga ada kan gini bos. Undang-undang itu dibuat ketika ada order, ada pesanan dari sekelompok orang, sekelompok inilah ya. Semua mah kalau menurut gua sih sah lah, yang namanya undang-undang itu pasti harus ada orderan. Cuman yang jadi masalah apakah orderan tersebut betul untuk kepentingan secara umum. Nah sayangnya kan tidak Untuk peningkatan peningkatan seperti negara. itu. Sayangnya. Terus gimana tuh? Justru itu agak repot sih memang ya. Ya Jadi contoh kita lah. harus milih caleg yang artis atau enggak gitu. Nah sementara pertanyaan masyarakat tuh suka bingung. Boleh milih caleg yang artis, tapi memang harus diuji dulu kompetensinya. Kalau menurut pandangan gue tetap di situ. Jangan sampai yang cuma menang tenar doang, dia terpilih akhirnya nggak bisa apa-apa. Dia tidak mau menaikkan kelasnya, tidak mau menaikkan kapasitasnya sebagai wakil rakyat gitu. Sayang, masyarakat juga akhirnya ya udahlah asal dapat duit gitu kan, pragmatis ya. Jadi kayak semacam lingkaran setan aja gitu. Gue yakin juga Caleg butuh suara. Gue juga yakin mereka paling ganti mobil sudah pasti gitu kan. Iyalah. Ada. Kan gajinya Berapa sih jadi anggota DPR? Nah itu dia, perlu kita ulas ya.
dari ini sempat rame nih Kris Dayanti itu. Sempat rame. Itu gajinya itu per bulan bisa sampai ratusan juta ya. Untuk gaji normalnya aja tanggal 1 62 jutaan ya misalnya, tanggal 15 100 juta atau apa gitu. Pokoknya udah lebih dari 100 juta lah. Belum ada kunjungan dapil itu 100 juta selama 8 kali Total dalam sebulan. Berarti total 1 tahun berapa? Ya, nyampe lah hampir miliaran mah nyampe lah pasti itu. Udah gitu lupa lagi. Udah gitu mereka Flexing. mikir untuk mengembalikan habis berapa dia kampanye. Kan kadang juga ada yang kayak gitu juga. Ya, Dewan-dewan terpilih. Nama juga politik itu ketika politik apalagi dibangun dari oligarki, biasanya berarti sudah pasti politik itu adalah politik bisnis. Jadi ya bisnisnya politik gitu. Nggak ada cara lain. Karena ya untuk kepentingan tadi balik modal gitu. Ya. Ruwet ini lah pokoknya mah, ini kita serahkan aja ke masyarakat. Kira-kira rakyat masih apakah sekarang udah peningkatan makin cerdas atau enggak gitu ya? Iya, kita kembalikan lah. Kan tanya aja. Harusnya kan ada alasan ya. Gua memilih artis, mencoblos artis ini ada alasan. Harusnya ya, kalau gua nih, gua siap, maksudnya pakai akal sehat. Mau entah DPR, DPR RI, DPD dan sebagainya harusnya ada alasan. Jangan sampai dia mencoblos hanya karena popularitas, hanya kenal aja. Ya. Sudah gitu, kalaupun lu kenal dia gitu kan, artis itu peduli nggak dengan lu, kan begitu kan? Ya, memperjuangkan lu nggak? Seperti apa memperjuangkannya gitu kan? Iya. Kalau sudah, oh iya dia memperjuangkan, tapi seperti apa memperjuangkannya? Bagaimana memperjuangkannya? Harus sehingga kita punya sikap juga jelas gitu kan. Tetapi juga kita tidak bisa, jangan sampai juga kita tidak mencoblos juga, kan keliru ya, juga. Tetap harus menentukan sikap tetap, juga. betul. Cuma kan itu memang tahapan yang sangat luar biasa panjang di era sekarang ini. Kita udah reformasi udah berapa tahun coba? Dari 98 aja lah. 98. Berapa tahun tuh? Berapa tahun? Sampai 2023. Wih. Tahun. Tahu. Sekian Pokoknya sekian tahun. Kelihatan banget ya kita lemah matematikanya. Iya. Ya proses belajar terus. Iya. Dan memang sekarang kan di era keterbukaan informasi ya. Informasi itu kan kalau dulu mungkin masih sedikit-sedikit yang kita tahu ya. Sekarang kan terbuka semua. Nah itu yang problemnya juga nih. Bicara soal era keterbukaan informasi juga para caleg, para anggota DPR juga harus memahami itu. Kan kalau dulu mungkin berdasarkan informasi. Nah kalau sekarang mah lu informasi itu banyak gitu. Masalah-masalah masyarakat itu banyak. Dan mudah ditangkap gitu. Betul. Nah cuman kan tinggal para caleg itu bisa atau mau atau enggak gitu. Ya, menangkap enggak. Ya. Kalau dulu mah sebelum era medsos, kebayang. Ya, dia mau melakukan apa juga bingung gitu. Mau mengerjakan juga bingung, mau bersikap juga akhirnya hanya sikap berdasarkan dari kelompok-kelompok yang masuk. Inputan informasi itu kan hanya masuk dari kelompok-kelompoknya dia. Iya, sepakat. Nah sekarang mah kan udah sangat detail, apalagi dengan era AI kan, big datanya lengkap. Kan kita bisa nangkap kan dengan teknologi kan? Iya, sepakat. Di dapil ini masalah terbesarnya apa? Penyelesaiannya bagaimana? Eksekusinya harus seperti apa? Kan langkah-langkahnya mudah dikerjakan. Seharusnya sih mudah dikerjakan. Apalagi mereka kalau sudah terpilih, artinya memiliki kekuasaan. Iya. Cuman apakah kekuasaan itu lengkap atau tidak? Nah yang jadi masalah si artisnya pun suka kebingungan. Kalau gua bergerak cuman sendirian, gua dihantam sana sini gitu sama temen-temennya. Kan nggak ada ini, akhirnya nggak ada fungsinya juga. Ya betul artis sih. jadi ngartis aja. Ya kayak model sekarang nih ya di DPR RI itu kan pemerintah sudah presiden ya sudah menandatangani soal perampasan aset. Ya, kan mandek nih di DPR RI. Nah, bahasa mudahnya mah perampasan aset itu bahasa orang awam ya. Kalau lu kena tertangkap korupsi, gua miskinkan semiskin-miskinnya. Pakat. Nah, tapi kan hari ini ternyata DPR RI ketika dapat usulan peraturan atau undang-undang seperti itu tarik ulur kayak main layangan. Kalau misalnya momen kayak sekarang nih, pileg, mereka akan mengulur tuh, ya kita akan sepakat. Tapi kalau misalnya udah selesai, ya kita tarik lagi aja gitu. Itu
main layangan kayaknya sudah diterapkan nih sama politisi-politisi kita nih. Tarik ulur kepentingan. Nah, tapi soal ngomong-ngomong tadi artis tadi, udah kita tunggu aja deh nanti Februari ya, Ya. 14. 14 Februari kita lihat dari 65 itu. Kalau lu suka tonton obrolan kita, ya udah nonton terus episode berikutnya. Kalau nggak suka, udah skip aja nggak apa-apa. Iya bodo amat lah. Kita mengacapur kue. Oke,